Setiap perjalanan memiliki sahabat yang setia menemani. Begitu pula perjalanan orang-orang Kristen awal. Di antara para sahabat setia itu, terdapat sosok yang mungkin tidak sepopuler Petrus atau Paulus, namun tidak kalah pentingnya dalam misi penyebaran Injil. Namanya adalah Silas. Dan hari ini kita akan belajar bersama tentang Silas di Ayo Cari Tahu. Silas atau Silwanus adalah nama yang sama untuk orang yang sama dalam Alkitab. Silas adalah bentuk Latin dari nama Yunani Silwanus, sedangkan Silwanus adalah bentuk Yunani dari nama yang sama. Dalam catatan Perjanjian Baru, terutama dalam kitab Kisah Para Rasul dan dalam beberapa surat Rasul Paulus, kita menemukan kedua nama tersebut merujuk pada orang yang sama. Silas adalah seorang rekan pelayanan yang setia bagi Rasul Paulus dan seringkali menemani Paulus dalam perjalanan misi dan dalam pelayanan gerejawi. Dia adalah seorang nabi dan pemimpin di gereja awal, dan kontribusinya dalam pelayanan Injil sangat dihargai. Sebagai contoh, dalam kitab Kisah Para Rasul, Silas seringkali disebut sebagai rekan perjalanan Paulus dalam misi dan dalam pengajaran Injil kepada gereja-gereja yang baru didirikan. Secara umum diyakini bahwa Silas dalam Kisah Para Rasul dan Silwanus dalam 2 Korintus, 1 dan 2 Tesalonika, dan 1 Petrus adalah sama. Kisah Para Rasul 15 ayat 22 pertama kali menyebutkan dia sebagai salah satu orang terpandang di antara saudara-saudara, yaitu komunitas Kristen di Yerusalem. Mereka mengirimnya ke Antioquia, di mana ia diidentifikasi sebagai seorang nabi. Bisa dilihat di Kisah pasal 15 ayat 32 yang berkhotbah kepada umat Kristen di Antioquia. Dia tetap tinggal di Antioquia sampai dia terpilih untuk bergabung dengan Rasul Paulus dalam perjalanannya yang kedua. Menurut Kisah Para Rasul, ia menggantikan Barnabas sebagai partner Paulus di perjalanannya yang pertama, yang telah memisahkan diri dari Paulus. Mengapa Barnabas berpisah dengan Paulus? Bisa dilihat di konten Ayo Ibadah yang membahas tentang Barnabas, guys. Silakan klik tautan di sebelah kanan atas. Oke, lanjut. Bersama Paulus, Silas melakukan perjalanan melalui wilayah yang sekarang disebut Turki, mengunjungi Syria dan Kilikia, yang gereja-gerejanya mereka perkuat. Dari Derbe mereka pergi ke Listra, di mana Timotius bergabung dengan mereka. Perjalanan pun membawa mereka ke Galatia dan Troas. Dari sana mereka berlayar ke Makedonia. Di Filipi, tempat Paulus pertama kali memberitakan Injil di Eropa, Silas dan Paulus dipukuli dan dipenjarakan karena menyembuhkan seorang gadis budak yang kerasukan roh tenung. Silas terbukti sebagai rekan pelayanan yang setia bagi Paulus. Dia berbagi penderitaan, kesulitan, dan kegembiraan bersama-sama dengan Paulus dalam pelayanan Injil. Ketika Paulus dan Silas dipenjarakan di Filipi, mereka tidak merasa terhenti oleh situasi tersebut, tetapi menyanyikan puji-pujian kepada Allah yang kemudian menghasilkan pembebasan ajaib, bahkan membuat kepala penjara Filipi dan keluarganya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Setelah dibebaskan, mereka memberitakan Injil di Tesalonika, kemudian ke Berea, tempat Silas tinggal bersama dengan Timotius, sementara Paulus pergi ke Athena. Dia kemudian bergabung kembali dengan Paulus di Korintus. Silas dan Timotius disebutkan dalam 2 Korintus 1 ayat 19 sebagai rekan kerja, dan dalam 1 dan 2 Tesalonika sebagai rekan penulis. Tidak ada lagi yang diketahui mengenai pekerjaan Silas dengan Paulus. Beberapa waktu kemudian dia rupanya bergabung dengan Rasul Petrus, yang tampaknya dia layani sebagai sekretaris. Dalam 1 Petrus 5 ayat 12 menyatakan bahwa Silas menulis surat ini bersama Petrus, dan beberapa pakar menempatkan dia di tempat yang menonjol di antara para penulis Perjanjian Baru. Silas adalah satu-satunya orang yang pernah menjadi rekan penulis surat
dari dua rasul besar perjanjian baru, yaitu Petrus dan Paulus. Oke, demikian Ayo Cari Tahu kita pada saat ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di komen kalau ada usulan kita mau bahas apa di Ayo Cari Tahu berikutnya. Jangan lupa juga di like, di share, dan subscribe channel Ayo Ibadah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ayo Cari Tahu.